Malam-malam sebelum tidur kayak gini, pernah nggak sih lo kepikiran sama tugas lo yang masih numpuk? Tugas-tugas yang mungkin awalnya lo udah niat banget gitu buat kerjain, udah siap untuk mau mulai, tapi tiba-tiba lo nya jadi kedistraksi aja gitu. Entah karena ada notif HP, entah pengen buka TikTok, atau apapun yang sebenarnya bikin fokus lo kepecah. Ya contohnya nonton video YouTube ini ya. Dan akhirnya lo jadi males untuk ngerjain sesuatu. Kalau udah kayak gini, sebenarnya ujung-ujungnya mungkin lo jadi nunda-nunda terus. Jadinya pekerjaan yang harusnya dikerjain yang nggak dikerjain gitu kan. Dan tapi meskipun dalam hati lo ngerasa nggak nyaman, karena tahu harusnya lo mulai ngerjain tugas itu, ya tetap aja lo nggak ngerjain gitu. Dan akhirnya kerjaan lo nggak selesai, dan di akhir-akhir biasanya ya kita jadi menyesal gitu. Tapi meskipun kita udah berkali-kali nih kayak gitu, entah kenapa ya kita ngelakuinnya terus gitu. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, emang apa sih yang bisa bikin kita terus-terusan nunda pekerjaan, meskipun kita tahu itu tuh salah? Nah kalau misalnya lo punya pertanyaan yang sama, lo ada di video yang tepat, makanya lo tonton satu video sebelum tidur ini sampai habis. Supaya apa? Supaya lo dapet jawabannya, dan supaya lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Oke, jadi mungkin lo nonton video ini karena lo udah lama bertanya-tanya kenapa lo bisa prokras gitu. Sebenarnya wajar sih kalau misalnya lo bertanya tentang ini. Kenapa? Karena memang masalah ginian tuh ya jarang atau nggak pernah gitu dibahas di sekolah. Tapi sebelum gue ngejawab pertanyaan lo, gue mau ngejelasin dulu nih, kalau fenomena menunda pekerjaan yang gue jelasin di awal tadi, itu dikenal dengan istilah prokrastinasi. Nah, spesifiknya prokrastinasi ini adalah tingkah laku menunda pekerjaan yang orang lakuin bahkan ketika dia nggak perlu ngelakuin itu. Maksudnya gimana? Seseorang tuh bisa dibilang ngelakuin prokras kalau dia nunda pekerjaan karena alasan yang nggak penting, yang nggak jelas gitu. Misalnya, karena main game, jadi nggak kerja, atau karena buka sosmed, atau mungkin nonton YouTube ini gitu kan. Padahal sebenarnya nggak ada kerjaan lain yang lebih mendesak gitu, yang akhirnya ya dia jadi menunda-nunda. Nah terus kenapa sih hal ini bisa terjadi? Well, ya jawabannya pasti banyak ya, apalagi kalau kita ngomong secara psikologi pasti multifaktor. Tapi kalau menurut gue ada satu hal yang mesti kita perhatikan. Jadi gini, pas kita pengen ngelakuin suatu hal, biasanya kan kita ngedapet dorongan, motivasi gitu ya, buat ngelakuin hal itu. Utamanya biasanya dengan ngandelin disiplin gitu, atau self-control. Biasanya juga self-control ini dibantu ya sama motivasi yang tadi gue bilang. Dan umumnya motivasinya itu based on reward gitu kan, yang bakal kita dapetin setelah berhasil mencapai target. Dan reward itu sebenarnya memang bisa ngedorong kita buat ngerjain hal yang perlu kita kerjain. Nah dari sini, ya kalau kita termotivasi dengan sesuatu, kita bisa simpulin kalau misalnya ketika kita nggak ngerjain tugas atau prokras, itu biasanya memang ada hal-hal yang sifatnya mendemotivasi kita atau ngeganggu motivasi kita lah. Nah masalahnya sebagian besar orang mikir kalau prokrastinasi itu cuma masalah niat atau nggak niat doang, padahal sebenarnya memang lebih kompleks dari itu. Nah hal-hal yang ngeganggu self-control dan juga ngeganggu motivasi kita buat ngelakuin sesuatu, itu bisa macam-macam banget gitu. Jadi ada banyak banget, kayak misalnya rasa lelah gitu ya. Kayak lo mungkin lagi capek gitu, lagi stres sama masalah lain gitu. Atau bisa juga perasaan negatif, misalnya emosi negatif lo tentang tugasnya. Mungkin lo ngerasa cemas sama tugasnya, mungkin lo takut gagal. Atau lo sesimpel mungkin memang nggak suka ngerjain tugasnya. Kayak emang bukan minat lo aja gitu. Mungkin lo pengennya jurusan kedokteran gitu ya, tapi lo ngerjain tugas untuk jurusan teknik misalnya. Nah, hal-hal kayak gini ya sebenarnya bisa ngeganggu banget, apalagi kalau reward yang bakal lo dapet gitu ya dari ngelakuin kerjaan itu sebenarnya masih jauh dan gak instan gitu. Dan dampaknya mungkin gak sebesar faktor-faktor demotivasi tadi. Nah kalau udah diganggu sama banyak faktor ini, kita memang jadi susah buat mengatur diri dan akhirnya jadi nunda-nunda pekerjaan. Bahkan ketika kita tahu kalau seharusnya kita nggak ngelakuin itu. Nah terus pertanyaannya lagi adalah gimana dong caranya mengatasi faktor ini? Faktor yang bikin kita demot gitu, yang ngaruh ke demotivasi. Jadi berhubung faktornya itu banyak banget sebenarnya, solusi utama dari mengatasi masalah prokrastinasi adalah dengan lo pertama paham akar dari masalah prokras yang lo alami. Kenapa? Karena akar masalah buat tiap orang yang beda, bisa jadi bakal punya solusi yang beda juga. Makanya sebelum ngelakuin sesuatu, sebaiknya lo coba renungkan dulu. Kira-kira kenapa sih lo prokras gitu? Misalnya, apakah lo prokras karena lo capek gitu ya? Mungkin karena kurang tidur, mungkin karena lagi stres, atau karena lo gampang terdistraksi, atau karena lo cemas, lo ngerasa lo orangnya overthinking, atau lo ya mungkin justru lo overwhelmed gitu, kebanyakan tugas dan gak tahu harus mulai dari mana. Atau ya banyak lagi ya, mungkin lo prokras emang bener-bener males misalnya, gak disiplin, atau gak ada motivasi, pokoknya banyak kan gitu. Tapi lo harus cari tahu, lo tuh akarnya yang mana. Nah kalau udah tahu akarnya, biasanya
lo bisa nyoba untuk nyari solusinya yang sesuai dengan lo. Misalnya, kalau lo prokras karena gampang terdistraksi, ya udah uninstall aplikasinya. Kalau misalnya lo ngerasa lo prokras karena nggak ada motivasi, ya udah lo tetepin tujuan yang spesifik, yang smart gitu. Yang sebenarnya udah sempat kita bahas di video-video sebelumnya. Dan kalau misalnya lo udah gitu ya, lo udah nge-set nih masalah gue itu ini, tujuan gue itu ini, lo bisa breakdown tuh tujuan-tujuan tadi ke tugas-tugas kecil gitu. Dan kasih diri lo reward setiap kali lo beres ngerjain tugas-tugas itu. Nah kalau ternyata masalahnya ada di yang lain, misalnya di self-control ya, lo bisa coba praktekin gitu ya. Gimana caranya untuk melatih self-control lo. Ini juga udah sempat kita bahas di video sebelumnya. Nah kalau masalahnya karena capek atau overwhelm gitu ya, nah lo bisa coba ya, perbaiki planning lo kayak gimana, manajemen waktu lo kayak gimana. Dan ya ini sebenarnya udah sempat gue bahas juga, tapi ini gue tunjukin lagi ya. Ada namanya Eisenhower Matrix gitu, yang sebenarnya lo bisa pakai nih untuk menangani masalah lo. Terus kalau masalahnya berhubungan sama kecemasan, overthinking, dan takut sama kegagalan, ya berarti kan ini masalahnya sama emosi nih. Karena takut, cemas, dan sebagainya kan emosi ya. Overthinking juga sebenarnya adalah hasil biasanya dari emosi, cemas gitu. Lo ngerasa masa depan tuh kayak bakal negatif gitu, jadi lo banyak mikir. Nah kalau misalnya lo ngerasa kayak gini, lo bisa tanya ke diri sendiri gitu. Supaya apa? Supaya lo bisa menantang pikiran-pikiran negatif itu, dan supaya pikiran negatif itu nanti bisa, oh iya bisa gue tangani gitu. Kayak misalnya lo bisa nanya kayak gini, emang pasti hasilnya bakal jelek? Emang hasilnya bakal jelek ya? Gitu. Apa iya kita nggak bisa kontrol? Nah, dan lain sebagainya gitu. Ini sebenarnya bisa lo tanya ke diri lo sendiri, biar lo nanti bisa mengatasi si overthinking lo itu. Nah, sebenarnya channel 1% sendiri udah punya fitur playlist yang isinya adalah kumpulan video-video 1% dengan tema tertentu. Jadi kalau lo pengen cari video-video yang bahas soal overthinking, ya langsung aja cek playlist 1% yang judulnya adalah overthinking misalnya. Gitu ya. Nah, jadi gimana? Udah dapet solusinya ya? Udah ya, gitu sebenarnya. Solusinya banyak. Tapi again, kadang orang itu suka salah untuk mengidentifikasi faktor-faktornya gitu. Atau ketika orang ngerjain juga solusinya bisa jadi memang nggak tepat juga solusinya. Nah makanya kalau misalnya lo setelah dijelasin solusi tadi malah makin bingung karena akar masalahnya ternyata nggak tahu lo kayak gimana, atau terlalu banyak, atau lo mungkin terlalu males buat explore, kalau saran gue sebenarnya lo bisa banget belajar lebih lanjut soal ini di webinar 1%. Yang kita bakal ngebahasin di tanggal 11 April ini tentang gimana caranya ngelawan rasa malas gitu. Nah di webinar ini ada gue, Evan, dan juga ada Kak Diah, psikolog 1%, di mana kita bakal ngebahas lebih lanjut soal berbagai macam pemicu dari rasa malas, gimana mengantisipasinya, dan gimana cara-cara praktis buat mengatasinya. Semuanya bakal langsung kita ajarin ke lo, tanpa memang ya kalau di YouTube kan pisah-pisah ya videonya. Kalau di sini di webinar lo langsung bakal dapetin semuanya, dan tentunya bakal lebih dari YouTube gitu. Dan di sini juga lo bakal dibantu buat memahami lebih lanjut tentang diri lo gitu. Bukan cuma lewat sesi webinar ya, di mana gue bakal ngajarin ya, tapi juga nanti ada psikotesnya. Lo bakal dapet psikotes kayak gini nih yang bisa lo lihat ya. Dan lo bakal dapet worksheet juga, di mana nanti bakal ngebantu lo untuk ngerjain nih tugas-tugas yang kira-kira penting untuk mengatasi rasa malas lo gitu. Dan lo juga bisa diskusi ya sama pembicaranya langsung, sama gue sama Kak Diah. Dan nanti lo bakal masuk grup komunitas Telegram. Nah gitu ya. Nah buat lo yang nonton sampai sini, sebenarnya ada potongan harga khusus buat webinar ini yang bisa lo dapetin dengan masukin kode promo ini. Jadi jangan lupa pakai kodenya. Dan kalau misalnya lo tertarik, langsung aja klik link di description untuk cari tahu lebih lanjut. Atau lo juga bisa juga ke 1%.net untuk cek berbagai macam layanan kita. Oke? Mungkin sekian dulu dari gue. Intinya kalau misalnya lo gak mau prokras, ya sebaiknya lo pahami dulu sih akar masalah yang lo alami. Baru lo bisa mengatasinya. Nah, supaya lo gak ketinggalan video-video lain yang ngebahas tentang masalah kayak gini, jangan lupa subscribe channel 1% dan nyalain notifikasinya. Dan kalau misalnya lo pengen nyelesain masalah ini segera, ya saran gue ikut webinar sih sebenarnya gitu. Kenapa? Karena ya bakal lengkap yang tadi gue bahas di sana. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, as always, gue tunggu lo di webinar 1%. Ya? Thanks.